Selamat datang di kuliah proses stokastik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai sifat-sifat dari proses Poisson yang merupakan salah satu tipe atau bentuk khusus dari proses stokastik. Pembahasan kali ini mengacu pada buku Introduction to Probability Models edisi ke-10 karangan Sheldon M. Ross. Lebih tepatnya kita akan membahas bab 5 dari buku ini, yaitu 534, itu Further Properties of Poisson Process. Jadi kita akan membahas ini. Jadi proses Poisson tipe 1, tipe 2, dan sebagainya. Jadi ini hanya diringkas di sini di dalam slide ini. Jadi kita lihat bahwa proses Poisson sebelumnya kita sudah membahas mengenai distribusi waktu antar kedatangan atau inter-arrival time dan waktu kedatangan atau waiting time. Nanti kita lihat mengenai proses Poisson kejadian tipe 1 dan tipe 2, distribusi bersyarat dari waktu kedatangan dan proses Poisson yang diperumum. Ini kita sudah bahas sebelumnya. Jadi sekarang mungkin untuk mengingat kembali mengenai inter-arrival time dan waiting time, kita lihat contoh ini. Jadi suatu pelanggan tiba di fasilitas layanan mengikuti proses Poisson, rate-nya 5 orang per jam. Nah, diketahui dalam 2 jam pertama ada 12 pelanggan. Ingin diketahui bahwa dari 12 pelanggan itu 5 orang tiba di jam pertama. Artinya berarti dalam 2 jam ada 12, 5 orang di jam pertama, berarti 7 orang di jam kedua. Nah, statement ini kalau kita nyatakan secara statistik berarti karena kita menghitung berapa banyaknya orang, berarti kita counting prosesnya. Ini disimbolkan dengan variabel random n. Dan bersyarat bahwa dalam 2 jam pertama berarti N2 itu ada 12, kita ingin tahu bahwa dalam 1 jam pertama itu ada 5 orang yang datang. Nah, jadi di sini kita lihat, masih ingat dengan sifat probabilitas bersyarat, PA syarat B adalah PA iris B per PB. Jadi di sini A iris B artinya probability N1 sama dengan 5, N2-nya 12 per ruang sampel yang baru, yaitu syaratnya probability N2 sama dengan 12. Nah, yang ini kita bisa nyatakan dia suatu proses Poisson. Proses Poisson itu kita tahu salah satu cirinya adalah increment-nya itu independen. Increment-nya independen, ini kita N1 sama dengan 5, dari 0 sampai 1 ada 5, N2 sampai 12 berarti di satu waktu berikutnya itu pertambahannya 7. Jadi kita di sini juga menulis PN1 sama dengan 7, itu artinya dalam satu waktu pertambahan dari waktu T1 ke T sama dengan 2 itu ada 7 orang lagi yang datang. Dan karena dia proses Poisson berarti increment-nya independen, jadi makanya kita punya PN1 sama dengan 5, N2 sama dengan 2 bisa dinyatakan sebagai perkalian 2 ini. N1 5 dan N1 sama dengan 7. Kemudian karena dia proses Poisson, kita tahu bahwa setiap increment-nya mengikuti distribusi Poisson. Sehingga kita punya PN1 sama dengan 5 menggunakan PDF Poisson dengan min lambda, kita dapatkan E pangkat min lambda, lambda pangkat X per X faktorial, X-nya 5. N1 sama dengan 7, kita X-nya sama dengan 7, dan di sini akhirnya kita dapatkan bentuk ini. Dan ternyata kita lihat ini adalah bentuk perumusan dari distribusi binomial dengan N-nya 12, total banyaknya percobaan, dan untuk setiap percobaan ini peluang suksesnya setengah. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Jadi
Oke, kita tahu bahwa komponen penting pada suatu kapal selam, masa operasinya berdistribusi eksponensial dengan min setengah tahun. Ini artinya rata-rata dia bisa digunakan itu selama setengah tahun. Berarti ada kemungkinan besar lewat dari setengah tahun, komponen ini akan rusak. Nah, kemudian setelah komponen gagal, komponen tersebut akan diganti dengan komponen baru yang sama, identik sifatnya secara statistik. Jadi berarti sebenarnya kalau dari cerita ini, kalau dia dalam 1 tahun dia siap-siap dia dua komponen yang akan habis dipakai. Nah, pertanyaannya berapa jumlah komponen cadangan terkecil yang harus dimiliki jika dia berangkat tur selama 1 tahun dan berharap kemungkinan memiliki unit yang tidak dapat dioperasikan yang disebabkan oleh kegagalan melebihi persediaan cadangan kurang dari 0,02. Simpelnya adalah peluang bahwa dia gagal karena barangnya rusak dan tidak ada gantinya itu 0,02. Dia akan berangkat tur selama 1 tahun, artinya dia harus punya persediaan jika ada barangnya yang rusak, komponennya yang rusak. Nah, statement ini secara statistik kita punya seperti ini. Misalkan, karena ini kan pertanyaannya berapa sih cadangan yang harus dia simpan. Sebenarnya kalau mau ngepas, dia begitu berangkat, dia pasang baru, terus ini masa operasinya rata-rata setengah tahun, berarti sesudah 6 bulan ada kemungkinan rusak, ganti dengan satu lagi, kemudian dalam 6 bulan baru mungkin rusak. Jadi sebenarnya kalau mau agak risky, tapi kalau mau ngepas itu dia cukup bawa satu juga kemungkinan sih aman. Tapi kan tidak pasti ini setengah tahun, tapi mengikuti suatu distribusi eksponensial, jadi ada plus minus lah. Oke, jadi untuk berjaga-jaga jangan sampai masih dalam perjalanan terus kapalnya mogok karena tidak ada cadangan, makanya kita akan mencari berapa sih cadangan minimum supaya kegagalannya itu kurang dari 0,02%. Nah, itu kita terjemahkan secara statistik. Oke, misalkan yang dicari itu K. Oke, kemudian berarti kita tahu WK, kita punya variabel random WK, waktu sampai kegagalan ke K. Kenapa kita melihat sampai kegagalan ke K? Ya karena tadi kita mau supaya probabilitas bahwa mogok di tengah jalan, ibaratnya masih dalam perjalanan tur tapi mogok karena spare partnya sudah habis, artinya kan sudah K yang terpakai gitu ya, sudah sampai K yang terpakai terus K itu rusak. Oke, jadi makanya kita perhatikan WK waktu sampai kegagalan ke K. Nah, kita mau mencari bahwa kita ingin kejadian seperti itu mogok karena komponennya habis, spare part-nya habis, itu tidak lebih dari 0,02. Jadi kita mau mencari K sedemikian sehingga probability WK lebih kecil sama dengan 1, itu kurang dari 0,02. Ini 1 ini dari mana 1? Ini karena kan dia mau tur selama 1 tahun. Jadi kita satuannya tahun. Jadi dia ini dalam 1 tahun, kurang dari 1 tahun, gitu ya, kejadian itu kemungkinan terjadinya 0,02. Jadi kita menulisnya seperti ini. Atau dengan kata lain, berarti bahwa peluang kalau yang di atas ini W ini dalam bentuk waktu sampai komponen K itu rusak. Kalau yang di bawah ini adalah countingnya. Jadi probability bahwa banyaknya komponen yang rusak dalam 1 tahun itu kurang dari K, harusnya di atas 0,98 dong. Ya kan, karena kalau mau gagalnya kurang dari 0,02 berarti suksesnya lebih dari 0,98. Kapan dia dikatakan sukses? Kalau banyaknya komponen yang rusak dalam 1 tahun tersebut itu lebih kecil dari K.
Kenapa dikatakan sukses? Karena dia menyediakan K, tapi yang rusak kurang dari K, artinya aman. Dia sampai selesai tur itu tidak ada masalah kapal mogok. Seperti itu ya. Jadi kita dari masalah yang WK, kita bisa bawa ke ubah acak N. Oke. Nah, terus kita tahu karena ini adalah proses Poisson, N ini berarti dia mengikuti distribusi Poisson. Jadi kita coba-coba aja. Intinya kan kita mencari K sedemikian sehingga probability N-nya itu lebih besar sama dengan 0,98. Coba kalau K-nya 0, kalau K-nya 1, kalau K-nya 2, kalau K-nya 3. Ini semua maksudnya peluang bahwa dalam 1 tahun yang rusak itu kurang yang rusak itu sama dengan 2 sekian, peluang dalam 1 tahun yang rusak itu 3 sekian, sampai misalkan ini peluang dalam 1 tahun yang banyaknya barang yang rusak itu 5, berarti peluang banyaknya barang yang rusak itu lebih kecil atau sama dengan 5, kan bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Kita jumlahkan dapatnya sekian. 0,96 masih belum mencukupi, kita mencari K sedemikian sehingga aman di atas 0,98. Coba lanjut sampai 6, kumulatif sampai 6, ternyata dapat 0,99 dan ini sudah lebih besar dari 0,98. Nah, berarti di sini karena N lebih kecil dari K, sampai 6 sudah segini, berarti K-nya kita bisa tetapkan 7. Jadi supaya kemungkinan sial-sialnya mogok karena persediaan komponennya itu sudah habis yang baik, itu kemungkinan gagalnya kecil sekali, kurang dari 0,2, itu kita perlu bawa komponen cadangan itu sebanyak 7.